Halo para Dojiners, selamat datang di Manhua Dojin. Bagaimana jadinya jika seorang anak bermimpi untuk menjadi pemain bola profesional, namun karena pertumbuhan yang lambat dan penampilan yang lusuh, membuat anak itu sulit menggapai mimpinya tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dewi sepak bola yang membantu menggapai mimpi itu. Akan tetapi semua itu akan terwujud jika anak tersebut bisa bermain icik-icik dengan para wanita. Seperti apa kisahnya? Yuk kita gas! Chapter dimulai dengan terlihatnya seorang wanita cantik nan anggun, di mana wanita itu ternyata adalah seorang dewi sepak bola. Saat itu dewi sepak bola menemui seseorang yang memiliki keinginan luar biasa dalam menggapai mimpinya sebagai pemain bola profesional, yang dimana orang itu adalah MC komik ini yang bernama Minjun. Saat itu dewi sepak bola bertanya kepada Minjun untuk menyebutkan keinginannya, karena dewi sepak bola akan mengabulkan semua permintaan Minjun. Terlihat Minjun yang terdiam dan memikirkan apa yang harus dimintanya kepada dewi sepak bola. Namun siapa sangka di sana Minjun malah ingin melakukan iclik-iclik, sehingga hal itu membuat dewi sepak bola kaget dengan permintaan dari Minjun. Dan di sana dewi sepak bola kembali bertanya kepada Minjun kalau dirinya akan mengabulkan permintaan Minjun, karena dia adalah dewi sepak bola yang muncul sebagai jawaban atas permintaannya. Akan tetapi kembali Minjun mengatakan kalau dirinya hanya ingin bermain icik-icik. Walau saat itu dewi sepak bola merasa bingung, kenapa Minjun hanya meminta icik-icik, padahal dewi sepak bola bisa menjadikan Minjun seorang pemain bola profesional. Namun karena Minjun tetap menginginkan hal itu, dewi sepak bola menggunakan kekuatannya untuk mengabulkan permintaan Minjun. Sebuah cahaya terang menyinari Minjun, yang dimana saat itu dewi sepak bola akan mengabulkan permintaan Minjun. Dan tak lama terlihat cahaya itu memasuki tubuh Minjun, hingga Minjun merasa ada suatu perasaan aneh pada dirinya. Dan terlihat Minjun pun tersenyum karena Minjun berpikir kalau dia akan bisa bermain icik-icik dengan para wanita. Namun ketika Minjun mengecek tongkat saktinya yang tidak ada perubahan bentuk dan juga ukuran, membuat Minjun frustasi dan patah semangat karena tidak ada perubahan pada dirinya. Namun ketika Minjun ingin bertanya kepada dewi sepak bola kenapa tidak ada perubahan pada dirinya, saat itu dewi sepak bola sudah menghilang dan Minjun merasa bodoh karena telah mempercayai dewi sepak bola. Akan tetapi tak lama betapa terkejutnya Minjun ketika sebuah papan statistik muncul tepat di depan matanya, yang dimana itu adalah statistik window dirinya. Minjun pun bertanya-tanya kenapa statistik dirinya tiba-tiba muncul dan apa kegunaan statistik tersebut. Minjun pun melihat statistik dirinya yang begitu rendah. Namun betapa terkejutnya Minjun ketika melihat statistik daya tariknya yang begitu rendah, sehingga Minjun berpikir pantas saja kalau dirinya ditolak. Ketika Minjun mengungkap perasaannya kepada teman masa kecilnya yang bernama Daye. Dan Minjun berpikir, apakah semua itu karena wajahnya yang begitu buruk? Dan mengingat hal itu, Minjun begitu kesal karena andai saja dirinya sedikit lebih tampan, mungkin Minjun akan bisa dengan mudah bermain icik-icik bersama dengan Daye. Akan tetapi ketika Minjun memikirkan hal itu, tiba-tiba sebuah pesan masuk pada static window-nya, yang dimana
Min Jun mendapatkan poin spesial terbatas pertama, di mana dia mendapatkan 50 poin. Dan melihat hal itu, Min Jun berpikir kalau dirinya harus menggunakan poin itu untuk meningkatkan statistik dirinya. Saat itu Min Jun mencoba cara untuk menggunakan poin tersebut, namun dia teringat akan perkataan Daya yang menolaknya mentah-mentah. Dan hal itu semakin membuat Min Jun kesal, sehingga Min Jun berpikir menggunakan semua poin tersebut untuk meningkatkan daya tariknya. Karena jika dipikir-pikir, Min Jun bisa mengembangkan skill sepak bolanya dengan cara berlatih. Semua poin pun digunakan, hingga terlihat daya tarik Min Jun meningkat menjadi 95, yang awalnya hanya 45. Namun setelah semua itu, betapa terkejutnya Min Jun yang tiba-tiba tersadar dari atas kasurnya. Hingga Min Jun berpikir, apakah semua kejadian itu hanyalah mimpi? Min Jun pun melihat jam di handphonenya. Namun betapa terkejutnya Min Jun, karena ternyata dia terlambat untuk pergi ke kampus. Terlihat Min Jun yang berlari dengan cepat untuk sampai ke halte bis agar dia tidak terlambat. Sejak kecil Min Jun adalah anak yang berprestasi dalam olahraga sepak bola. Namun ketika Min Jun masuk ke sekolah menengah, semua prestasinya hilang karena Min Jun tidak bisa berkembang. Padahal ketika SD, Min Jun pernah disebut sebagai pemain yang menjanjikan, tapi perlahan nama Min Jun menghilang. Dan itulah sebabnya Min Jun kuliah di kampus Hojin, karena kampus Hojin terkenal sebagai kampus terbelakang, yang dimana mereka menerima siapapun masuk tanpa peduli kalau kita lulus atau tidak dalam ujian masuk. Dan satu alasan lagi kenapa Min Jun memilih kampus Hojin, karena di kampus ini memiliki bidang pendidikan jasmani yang bagus, sehingga Min Jun berpikir mungkin saja dirinya akan bisa menjadi pemain as di kampus dan maju ke liga kampus. Walau banyak orang menertawakan kata liga, karena ini bukanlah liga utama, tapi tetap saja hanya elit dari para elit yang bisa bermain. Apalagi ada ribuan pemain berbakat sepak bola di seluruh negeri, namun hanya beberapa lusin saja yang bisa maju ke kampus liga. Tak lama terlihat Min Jun yang terengah-engah karena dirinya dengan susah payah mengejar bis yang akan pergi ke kampus. Dan saat itu Min Jun telah sampai tepat pada waktunya. Akan tetapi saat itu terlihat seorang wanita cantik yang diganggu seorang pria, yang dimana pria itu ingin mengajak wanita cantik tersebut makan es krim bersama. Namun wanita cantik itu menolak ajakan pria tersebut karena sepertinya mereka baru bertemu. Akan tetapi ketika wanita cantik itu melihat Min Jun, dengan cepat wanita itu meraih tangan Min Jun dan memegang erat tangannya. Dan dengan suara yang lantang, wanita itu memberitahu pria yang mengganggunya kalau Min Jun adalah pacarnya. Namun perkataan itu tidak meyakinkan bagi pria itu, karena jika dilihat dari wajah Min Jun, kalau Min Jun tidak mengenali wanita cantik itu. Namun wanita itu tetap bersikeras kalau Min Jun adalah pacarnya. Dan di sana wanita itu memeluk erat Min Jun dan meminta Min Jun mengatakan sesuatu karena pria itu terus mengganggunya. Pria itu pun bertanya kepada Min Jun, apakah benar kalau wanita ini pacarnya? Dan mendengar pertanyaan itu, terlihat wajah cemas wanita tersebut ketika menunggu jawaban Min Jun. Dan karena hal itu, Min Jun berkata kalau dirinya memang pacarnya. Perkataan itu membuat wanita tersebut lega. Dan di sana
Wanita itu memeluk erat Min Jun dan mengatakan kalau pria itu mencoba merebut dirinya. Wanita itu semakin dekat, hingga kedua gunung kembarnya bisa dirasakan Min Jun. Akan tetapi saat itu perhatian Min Jun teralihkan oleh bis yang akan dinaikinya, yang dimana bis itu telah berjalan pergi. Padahal hari ini adalah hari pertama Min Jun bergabung dalam klub sepak bola kampus. Dan jika sampai Min Jun terlambat, maka hal itu akan gawat. Padahal Min Jun sudah berlari cepat agar tidak ketinggalan bis tersebut. Namun karena wanita cantik ini, Min Jun jadi terlambat. Terlihat wanita cantik itu terus berakting mesra agar tidak diganggu lagi. Dan melihat itu semua, pria pengganggu itu kesal dan akhirnya pergi. Wanita cantik itu pun menjadi lega karena pria pengganggu itu telah pergi. Namun ketika wanita cantik itu ingin mengucapkan terima kasih kepada Min Jun, terlihat Min Jun sudah tak ada, sehingga membuat wanita itu bingung kemana perginya Min Jun. Akan tetapi saat itu pandangan wanita itu teralihkan oleh sesuatu di bawah sana, yang dimana terlihat papan nama Min Jun yang sepertinya jatuh. Wanita itu mengambil papan nama itu dan mengetahui kalau pria penolongnya bernama Min Jun. Dan di sana juga terlihat nama kampus Hojin, sehingga wanita itu berpikir, apakah Min Jun berasal dari kampus itu? Di lain sisi terlihat Min Jun yang berlari cepat mengejar bis yang berjalan. Namun karena bis itu terlalu cepat, Min Jun tak bisa mengejarnya. Tapi Min Jun tak menyerah karena dia tidak ingin melewatkan hari pertamanya bergabung dalam klub sepak bola. Sehingga di sana Min Jun menemukan sebuah jalan pintas untuk mengejar bis itu. Dengan cepat Min Jun berlari menyusuri jalan pintas itu agar bisa mengejar bis. Walau Min Jun ragu kalau dirinya akan berhasil mengejar bis tersebut, namun Min Jun tak punya pilihan selain mencobanya. Akan tetapi tak lama betapa terkejutnya Min Jun karena bis yang akan dinaikinya terlihat. Dan melihat bis itu, Min Jun pun menambah kecepatannya agar bisa menaiki bis tersebut, karena Min Jun tidak ingin terlambat. Di lain sisi di kampus Hojin, terlihat salah satu dosen sedang mengabsen mahasiswa yang hadir dalam hari pertama. Namun ketika Min Jun dipanggil dan tak menyahut, dosen itu berpikir kalau Min Jun hilang pada hari pertamanya. Akan tetapi tak lama pintu kelas terbuka, yang dimana saat itu Min Jun mengatakan kalau dirinya telah hadir dan ada di sini. Dosen itu pun menceklis kehadiran Min Jun. Namun ketika melihat wajah Min Jun berbeda dengan pendaftaran pertamanya, dosen itu pun bertanya kepada Min Jun siapakah dirinya untuk memastikan apakah dia benar-benar Min Jun. Namun betapa terkejutnya Min Jun ketika guru bertanya apakah dia benar Min Jun. Bahkan semua mahasiswa ikut menatap Min Jun dengan wajah yang heran, sehingga Min Jun bingung kenapa mereka semua menatapnya. Apakah ada yang salah pada wajah Min Jun? Dan jika dipikirkan, Min Jun pun tersadar kalau dirinya belum mencuci muka ketika bangun tadi, dan mungkin saja ada kotoran pada wajahnya, sehingga mereka semua menatapnya. Namun ketika Min Jun melihat dirinya di cermin, betapa terkejutnya Min Jun ketika melihat wajahnya, yang dimana wajah Min Jun saat itu begitu tampan dan berkarismatik, sehingga Min Jun berpikir, apakah wajah ini memang dirinya? Di sana Pak Guru bertanya, siapakah kau? Kenapa kau tidak menjawab? Namun saat itu Min Jun tak percaya kalau dia benar-benar berubah.
Walau saat itu Min Jun belum yakin kalau ini semua berkat status dirinya yang telah dinaikkan. Dan karena ini merupakan hari pertama di kampus, Min Jun pun memperkenalkan dirinya dan berkata kalau mulai hari ini dia bergabung dalam klub sepak bola kampus. Akan tetapi saat itu semua terdiam memandang Min Jun, karena mereka semua sebenarnya sudah mengenal Min Jun. Di sana Pak Guru merasa heran, kenapa penampilan dan wajahnya berubah. Bahkan anak-anak lain merasa kalau baru kali ini melihat Min Jun dengan penampilan yang berbeda. Sehingga hal itu membuat Min Jun canggung akan semua situasi saat ini. Suasana kampus menjadi ramai, sehingga hal itu membuat Pak Guru kesal dan berteriak, meminta mereka semua untuk diam. Semua murid terdiam, dan Pak Guru berkata, kalau hari ini latihan tim akan dimulai, maka segera ganti baju dan pergi ke lapangan. Waktu pun berlalu, dan Captain memperlihatkan sebuah lapangan yang begitu luas dan hijau. Saat itu terlihat pelatih kelas Min Jun memberikan instruksi dan juga arahan kepada semua pemain, di mana pelatih berkata, kalau di hari pertama mereka dalam sekolah ini akan melawan senior kelas 3 dan 4 yang aktif dalam starting line up. Semua pemain menjadi gugup karena baru pertama latihan, tapi sudah melawan kelas 3 dan 4. Bahkan mereka menganggap kalau pertandingan ini akan menjadi pertandingan persahabatan. Di sana Pak Pelatih meminta mereka semua tenang, dan pelatih menjelaskan formasi yang akan digunakan saat pertandingan, yang dimana mereka akan menggunakan formasi 4-3-3, yang dimana formasi itu sangat populer akhir-akhir ini. Saat itu pelatih akan menjelaskan strategi pertandingan dengan rinci dan meminta mereka semua mendengarkannya. Dengan menggunakan formasi 4-3-3, hasilnya bisa berubah drastis. Namun semua itu tergantung bagaimana eksekusinya. Dan strategi pertandingan ini adalah berlari secepat yang kalian bisa. Mendengar apa yang dikatakan oleh pelatih, semua pemain sedikit bingung. Karena mereka semua diminta untuk berlari secepat yang kami bisa. Bahkan Min Jun juga bingung, strategi apakah itu? Namun saat itu Min Jun berpikir, kalau dari apa yang dilihatnya, ketika pelatih memberikan instruksi, di mana Min Jun merasa, kalau tes ini dirancang untuk membuat kita berlari sendirian. Dan dengan begitu, dia akan mengamati pergerakan, kekuatan, dan kelemahan pemainnya. Saat itu Min Jun merasa kalau sudah cukup bagus, walau dia bukan pemain taktis. Namun kesempatan ini akan digunakan Min Jun untuk menunjukkan skillnya. Pertandingan pun dimulai antara mahasiswa baru versus mahasiswa tahun ketiga dan keempat. Peluit berbunyi dan pertandingan dimulai. Saat itu terlihat dengan cepat musuh membawa bola dan berlari melewati Min Jun, sehingga di sana Min Jun tak menyangka dengan kecepatan berlari seniornya. Bahkan Min Jun berpikir, apakah ini benar-benar leper seseorang di tahun keempat perguruan tinggi? Pemain tadi mulai beraksi dan melambungkan bola dengan tinggi untuk melewati lawannya. Melihat hal itu, teman Min Jun bergerak dan mencoba memblok bola tersebut. Namun saat itu pemain belakang berlari dan juga berusaha memblok bola tersebut. Sehingga hal itu menjadi miskomunikasi antara tim dan membuat mereka berbenturan satu sama lain. Dan karena benturan itu, bola pun kembali kepada pemain lawan. Dan melihat kesempatan itu, dengan cepat bola itu disut dengan kekuatan luar biasa. Dan dengan kecepatan tersebut, bola itu pun menembus gawang. Bahkan di sana terlihat sang kiper yang begitu takut dengan kecepatan bola itu. Melihat semua itu, Min Jun merasa aneh.
Karena seharusnya mereka saling mendukung satu sama lain. Dan itu merupakan suatu hal dasar. Sehingga Min Jun berpikir, pemain amatir macam apa ini? Apakah ini kerja sama tim yang nyata? Tak lama terdengar suara teriakan pelatih yang berteriak memanggil semua pemain, termasuk dengan Min Jun. Saat itu sang pelatih begitu marah karena mereka tidak fokus dalam permainan. Apakah kalian semua bercanda? Dan di sana kepala pelatih Ho Jin berkata, kalau semua ini sesuai dengan dugaannya, yang dimana semua pemain ini tidak mempunyai bakat dalam sepak bola. Perkataan itu dibenarkan oleh pelatih. Namun mereka sedang berjuang karena ini pertandingan pertama mereka. Dan pelatih itu berkata, kalau kepala pelatih tidak tahu di dalam situasi seperti ini, terkadang pria pemarahlah yang maju lebih dulu. Dan orang yang benar-benar bisa melakukan sesuatu dalam sepak bola adalah pria pemarah itu. Dan saat ini di lapangan, terlihat Min Jun yang begitu kesal kepada rekan setimnya karena pemain mereka yang benar-benar payah. Sehingga Min Jun meminta timnya untuk memberikan bola kepadanya. Pertandingan dimulai kembali dan bola diberikan kepada Min Jun. Dan saat itu Min Jun berpikir kalau timnya tidak akan bisa menang melawan senior, apalagi mengharapkan kerjasama dari mereka yang baru kenal satu sama lain. Itu merupakan hal yang mustahil. Karena lawan kita adalah senior kelas berat yang lebih tinggi dari kita. Dan mereka menjadi lebih percaya diri setelah mencetak gol tadi. Maka dalam situasi seperti ini, kita harus menunjukkan skill pribadi kita. Terlihat Min Jun mulai bergerak dan menggunakan skillnya untuk melewati pemain seniornya dengan begitu mudah. Sehingga itu membuat Min Jun percaya diri kalau dia bisa menggunakan skillnya dalam pertandingan ini. Tak lama terlihat pemain lawan datang dan mencoba memblok serangan dari Min Jun. Namun di sana Min Jun tak bisa membiarkan bolanya direbut. Sehingga dengan cepat Min Jun menggunakan skillnya dan menggulingkan bola tepat di bawah kaki pemain lawan dan berhasil melewatinya. Melihat hal itu sang pelatih merasa senang karena inilah yang diharapkan. Bahkan terlihat ketua pelatih tercengang dengan permainan Min Jun. Saat itu Min Jun terus berlari dan terlihat tersisa 3 pemain belakang di hadapannya. 2 pemain mulai bergerak dan mencoba merebut bola dari kaki Min Jun. Namun saat itu Min Jun tak akan membiarkan bola itu direbut. Sehingga kembali Min Jun menggunakan skillnya untuk melewati 2 pemain itu. Di sana Min Jun berhasil lolos dan membuat 2 pemain senior tersebut tak percaya kalau pemain pemula seperti Min Jun bisa melakukan hal itu. Min Jun pun terus berlari dan membawa bola untuk mencetak gol. Namun saat itu masih ada 1 pemain belakang yang mencoba menghalangi Min Jun untuk mencetak gol. Saat itu Min Jun merasa kalau dia tidak dapat melewati pemain itu. Sehingga di sana Min Jun berhenti dan berpikir sejenak. Pemain itu menjaga Min Jun dengan begitu ketat. Bahkan Min Jun tidak bisa melihat posisi kiper dengan jelas. Namun di sana Min Jun menyadari sesuatu yang dimana jika dia saja tidak bisa mengetahui posisi kiper karena pandangannya terhalang, maka hal itu juga berlaku untuk kiper tersebut. Sehingga tanpa ragu, Min Jun bersiap untuk mensut bola ke gawang. Tendangan keras mulai dilakukan Min Jun dan terlihat bola menuju gawang dengan begitu cepat. Bahkan pemain terakhir yang menjaga Min Jun tidak bisa melihat bola itu. Akhirnya gol pun terjadi dan membuat pemain lawan tak percaya kalau Min Jun bisa melakukan itu. Bahkan saat itu kepala pelatih dan juga pelatih begitu senang karena bola berhasil masuk ke gawang. Sehingga hal itu membuat Min Jun tersenyum senang karena dia bisa mencetak gol pertamanya. Semua rekan Min Jun berlari
dan memberikan semangat kepada Min Jun. Karena akhirnya mereka bisa memberikan gol balasan ke gawang lawan. Akhirnya pertandingan selesai dan terlihat Min Jun yang selesai mandi. Setelah pertandingan itu, walau Min Jun dan timnya kalah, namun dia merasa senang karena keputusannya untuk meningkatkan daya tariknya. Karena bukan hanya wajahnya yang tampan, tubuh dan juga singkong kejunya sangat sempurna dan setingkat dengan binaragawan. Saat itu Min Jun merasa kalau dia sudah berjuang dan berlari sekencang mungkin, sehingga Min Jun merasa kalau dia pasti mendapatkan banyak poin agar dia bisa meningkatkan status lainnya. Akan tetapi saat itu dalam window terlihat tidak ada perubahan sama sekali dalam poin bonus Min Jun, yang dimana dia masih memiliki poin 0. Sehingga hal itu membuat Min Jun merasa aneh, karena bagaimana mungkin dengan apa yang dilakukannya hari ini dia tidak mendapatkan poin bonus. Saat itu Min Jun berpikir kalau dia sudah berlari secepat mungkin, tapi itu semua tidak cukup untuk mendapatkan poin. Sehingga di sana Min Jun mencoba melakukan latihan ekstra agar bisa mendapatkan poin. 3 jam berlalu dan terlihat di lapangan kampus Min Jun yang beristirahat karena terlalu lelah dia berlari. Bahkan di sana Min Jun merasa tubuhnya begitu terbakar, sehingga saat itu Min Jun yakin kalau dia akan mendapatkan poin bonus. Akan tetapi saat itu terlihat poin bonus Min Jun tak bertambah sama sekali, sehingga di sana Min Jun merasa kesal dengan semua ini karena perjuangannya saat ini sangat sia-sia. Namun saat itu Min Jun teringat sesuatu, yang dimana dia teringat akan permintaannya kepada Dewi Sepak Bola untuk bisa icik-icik dengan wanita. Dan jika semua itu benar, maka mungkin saja dengan icik-icik bersama wanita, maka poinnya akan bertambah. Akan tetapi memikirkan hal itu membuat kepala Min Jun begitu sakit karena status kecerdasannya yang begitu rendah, sehingga Min Jun berencana untuk memikirkannya kembali nanti setelah dirinya mandi. Terlihat Min Jun yang kembali ke dalam ruang ganti kampus. Namun dia masih berpikir, jika memang permintaannya dikabulkan oleh Dewi Sepak Bola, seharusnya dia memberitahu cara meningkatkan level statiknya. Min Jun pun terus berjalan menuju ruang ganti kampus. Namun saat Min Jun berada di depan pintu ruangan, terlihat pintu ruangan yang terbuka, sehingga Min Jun berpikir mungkin ada seseorang yang membiarkan pintu itu terbuka. Akan tetapi dalam ruangan itu terdengar suara seseorang, yang dimana suara itu terdengar seperti suara orang yang sedang icik-icik, sehingga Min Jun berpikir pasti ada murid nakal yang melakukan icik-icik di dalam ruangan tersebut. Min Jun pun diam-diam mengintip ruangan yang terbuka itu dengan sedikit kesal. Akan tetapi betapa terkejutnya Min Jun melihat seorang wanita berambut panjang sedang mencium aroma pakaiannya, yang dimana wajah wanita itu memerah menghirup aroma baju tersebut, yang ternyata wanita itu telah melakukan senam 5 jari pada serabi legitnya dengan membayangkan icik-icik dari bau pakaian itu. Tentu saja melihat hal itu Min Jun tak percaya apakah yang dilihatnya benar kalau wanita itu melakukan senam 5 jari dengan mencium pakaiannya. Namun tetap saja terlihat jelas kalau wanita itu meringis keenakan, sehingga di sana Min Jun merasa kalau dia tidak bisa membiarkan hal itu. Terlihat Min Jun mendekati wanita itu dan mencolek wanita itu dengan hati-hati. Akan tetapi betapa terkejutnya wanita itu ketika Min Jun mencoleknya, sehingga refleks wanita itu langsung melepaskan tangan Min Jun dengan wajah memerah.
Namun melihat wajah wanita itu dengan jelas, Min Jun merasa mengenali wanita tersebut, yang dimana dia adalah wanita Tobrut yang ditemuinya di jalan tadi pagi. Sehingga Min Jun menyapa dan berkata, "Kalau bukankah kita pernah bertemu?" Namun karena rasa malu dirinya dipergoki Min Jun ketika senam 5 jari. Di sana wanita itu mengelak dan berkata kalau Min Jun salah orang. Akan tetapi saat itu Min Jun yakin kalau dia adalah wanita itu. Dan di sana Min Jun bertanya, kenapa dia memegang pakaiannya dan apa yang dia lakukan di ruangan ini. Wanita itu tak menjawab dan bergetar ketakutan ketika mendengar pertanyaan Min Jun. Bahkan wanita itu semakin terkejut ketika Min Jun dengan terus terang berkata, apakah dia melakukan senam 5 jari dengan mencium bau pakaiannya. Dan dengan wajah memerah, wanita itu berkata kalau dia tidak melakukan itu. Namun Min Jun masih tak percaya karena terlihat wajah wanita itu begitu ingin icrik-icrik. Sehingga di sana Min Jun teringat ketika dirinya dulu sekolah, yang dimana saat itu Min Jun bermain ke rumah teman masa kecilnya dan menemukan kain segitiga milik temannya tersebut. Dan saat itu Min Jun berpikir untuk membawa kain segitiga itu untuk dipakainya melakukan senam 5 jari. Akan tetapi saat itu Min Jun tak tega karena temannya itu merupakan wanita yang baik. Dan setelah mengetahui apa yang diperbuat tersebut, Min Jun menenangkan wanita itu. Bahkan di sana Min Jun berkata kalau dia mengerti dengan apa yang dilakukannya dengan pakaiannya, di mana wanita itu berfantasi dan bersenang-senang sendiri. Akan tetapi wanita itu tetap mengatakan kalau dirinya tidak melakukan hal itu, dan dia beralasan kalau dia datang untuk mengembalikan pakaian Min Jun yang terjatuh. Merasa malu karena telah ketahuan, wanita itu berlari meninggalkan Min Jun dan pergi dari ruangan tersebut sambil berkata kalau dia tidak melakukan senam 5 jari. Namun karena terburu-buru, kaki wanita itu mengenai barbel kecil di lantai, sehingga wanita itu terbang dan terjatuh. Bahkan terlihat wanita itu terjatuh dengan celana melorot dan terlihat kain segitiga yang dipakainya basah. Tentu saja melihat hal itu Min Jun semakin yakin kalau wanita itu telah senam 5 jari karena jelas terlihat kain segitiganya telah basah. Di sana Min Jun mengatakan kepada wanita itu kalau dia telah berbohong, sehingga membuat wanita itu malu. Dan seketika wanita itu mengambil barbel tadi dan melemparkannya kepada Min Jun. Tentu saja hal itu membuat Min Jun pingsan dan dengan cepat wanita itu pergi. Waktu pun berlalu dan terlihat Min Jun kembali sadar sambil memegang kepalanya yang benjol karena barbel tadi. Bahkan saat itu Min Jun sedikit lupa di mana dan kenapa dirinya. Akan tetapi tak lama Min Jun teringat kalau dia pingsan karena barbel yang dilempar wanita tadi. Namun di sana perhatian Min Jun teralihkan oleh HP miliknya yang terlihat rusak di lantai. Tentu saja hal itu membuat Min Jun kesal karena gara-gara wanita tadi HP-nya telah rusak. Apalagi HP tersebut HP model baru yang baru saja dibelinya. Sehingga saat itu Min Jun begitu marah dan berjanji jika dia bertemu wanita itu kembali, dia tidak akan membiarkannya pergi. Hari berikutnya di lapangan sepak bola, saat itu pelatih mengumpulkan para pemain dan memberitahu mereka kalau hari ini akan diadakan pertandingan persahabatan dengan sekolah lain, yang dimana mereka akan melawan Universitas Jijang. Min Jun teralihkan
oleh adanya pemandu sorak di sekolah mereka, yang dimana wajah mereka memerah karena melihat ketampanan dari Min Jun. Saat itu mereka memperkenalkan diri kepada semua pemain kalau mereka adalah pemandu sorak yang akan mendukung tim. Dan tentu saja hal itu membuat semua semangat, apalagi mereka semua merupakan wanita-wanita cantik. Pertandingan dimulai dengan peluit yang ditiup wasit, dan terlihat bola pertama diawali dari Universitas Jijang. Lawan mulai bergerak dan mencoba menyerang. Namun di sana Min Jun melihat sebuah kesempatan untuk meraih bola itu. Dengan cepat Min Jun berhasil merebut bola dan langsung menyerang balik lawan. Tentu hal itu membuat pemain lawan terkejut dengan permainan Min Jun. Saat itu ketua pelatih dan sang pelatih begitu semangat melihat pertandingan tersebut. Apalagi mereka tidak menyangka kalau Min Jun bisa bermain sebaik ini. Akan tetapi saat itu terlihat pemain lawan telah mendekat dan membody Min Jun untuk mengambil bola darinya. Bahkan pemain itu mengejek Min Jun dan berkata kalau Min Jun jangan sombong. Namun hal unik terjadi, di mana para pemandu sorak meneriaki pemain itu dan memaki dirinya karena telah berani merebut bola dari Min Jun. Bahkan semua wanita itu mengatai pemain tersebut dengan nama-nama binatang. Tentu saja pemain tersebut dan tak mengerti kenapa mereka malah memaki dirinya, padahal memang inilah aturan permainan itu. Sehingga pemain itu kembali memarahi para wanita dengan wajah sedihnya. Tentu saja kesempatan itu diambil oleh Min Jun untuk merebut kembali bola di lapangan. Dan tak terasa, Min Jun berada tepat di depan gawang lawan. Di sana Min Jun bersiap untuk menendang bola. Dan tendangan keras pun dilakukan oleh Min Jun. Hingga terlihat bola itu dengan cepat berhasil menembus gawang dan gol pun terjadi. Seluruh rekan Min Jun bersorak senang dan memberi semangat kepada Min Jun karena mereka telah unggul dari lawan. Bahkan semua pemandu sorak wanita itu begitu senang dan semakin suka terhadap Min Jun karena bukan hanya tampan, ternyata Min Jun juga jago dalam bermain bola. Akhirnya peluit panjang berbunyi, di mana pertandingan itu telah selesai, yang dimana tim Min Jun menang 3-0 dan berhasil menyumbang 1 gol. Terlihat sang pelatih yang meminta mereka semua berkumpul setelah pertandingan itu, dan di sana sang pelatih berterima kasih atas permainan mereka hari ini yang semakin baik, sehingga hal itu membuat Min Jun dan yang lainnya begitu senang. Saat itu sang pelatih mengatakan kepada tim, karena permainan mereka yang baik hari ini, maka mereka akan bebas latihan dan libur seharian. Tentu saja berita itu membuat Min Jun dan semua pemain begitu senang, karena akhirnya bisa beristirahat. Di sana terlihat Min Jun yang beristirahat dan minum dengan gagahnya. Namun tak lama, terlihat 2 pemandu sorak datang dan menyapa Min Jun. Kedua pemandu itu memuji permainan Min Jun yang begitu bagus. Bahkan mereka menanyakan nama Min Jun. Terlihat dengan wajah memerah dan malu-malu, Min Jun memperkenalkan namanya. Dan di sana, semua pemandu sorak berkumpul dan berkenalan dengan Min Jun. Saat itu seorang pemandu sorak berambut merah panjang memuji nama Min Jun. Bahkan dia berkata kalau Min Jun begitu tampan dan mempunyai wajah yang lembut. Tentu saja hal itu membuat Min Jun malu, sehingga wajah Min Jun memerah. Namun tak lama, wanita itu semakin mendekat dan bertanya apakah Min Jun sudah memiliki pacar. Bahkan wanita itu mengajak Min Jun untuk pergi makan malam ini. Wanita itu semakin mendekat
hingga bakpao padatnya menempel pada Minjun. Dan di sana, wanita itu berkata, apakah Minjun ingin mencoba untuk iclik-iclik dengannya? Tentu saja hal itu membuat wajah Minjun semakin memerah. Dan di sana Minjun teringat, jika memang benar untuk mendapatkan poin bonus dengan melakukan iclik-iclik, maka inilah kesempatan dirinya. Dan karena hal itu, chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.